Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewi Fatihatu Zakia dengan NBI 13120000185. Pada video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Andus Widiatmo Eko Putra MA sebagai pengampu mata kuliah Pendidikan Patriotisme kelas I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sikap toleransi dimulai dari yang pertama. Apa itu definisi dan makna dari toleransi? Adapun jika kita melihat secara etimologi atau bahasa, toleransi yang berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai dalam menyampaikan pendapat, kepercayaan, dan pandangan kita terhadap sesama manusia. Secara bahasa pun, toleransi juga bisa bermakna sebagai suatu kemampuan seseorang dalam bersabar serta menahan diri terhadap berbagai hal yang tidak sama dan tidak sejalan dengannya. Dengan hadirnya rasa toleransi ini pada diri setiap individu, maka berbagai macam konflik atau perbedaan yang ada tidak akan terjadi lagi. Toleransi juga memiliki makna sikap saling menghargai sekaligus menghormati atas setiap tindakan orang lain. Adapun menurut Friedrich Hayler mengatakan jika toleransi merupakan sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas dalam agama serta menghargai pendapat para pemeluk agama tersebut. Menurut Hayler, setiap pemeluk agama berhak menerima perlakuan yang sama dari semua masyarakat. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yang nomor 2, yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu pentingnya penerapan toleransi di negara kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa toleransi memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian. Tentu sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang bangsa yang sangat beragam seperti perbedaan agama, suku, ras, dan juga warna kulit. Rekan-rekan sekalian, toleransi sendiri menjadi penting diterapkan untuk guna mengawal kerukunan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia, di mana negara kita seperti yang saya katakan tadi adalah negara unik dengan keragaman budaya di dalamnya. Jika kita tidak memiliki sikap toleransi, maka bisa dipastikan banyak terjadi konflik di Indonesia. Seperti contohnya kita bisa melihat beberapa kasus di Indonesia seperti kasus konflik agama di mana terjadi perusakan tempat ibadah, lalu terjadi bentrokan karena suku yang berbeda. Dan jika kita lihat bahkan di kalangan pembuat kebijakan pun juga pernah terjadi keributan karena perbedaan pendapat antara kalangan dewan, di mana dalam hal ini berarti kita harus mengakui bahwa belum semua masyarakat Indonesia memiliki dan menanamkan sikap toleransi di dalam dirinya. Lalu bergeser ke penjelasan berikutnya, yaitu apa sih penyebab terjadinya sikap intoleransi di Indonesia. Jika kita mengutip dari antropolog yang tergabung dalam Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bhinneka dan Inklusif atau disingkat sebagai AUI mengungkapkan ada 3 faktor yang memicu munculnya sikap intoleransi, yaitu seperti yang pertama, jika di dalam dunia pendidikan kita perhatikan kurangnya regulasi dan keterlibatan pemerintah dalam memberikan pendidikan yang berbasis moralik kepada anak-anak mulai dari usia dini, karena seperti yang kita tahu bahwa pendidikan kita masih menekankan pada pengetahuan dibanding moralik. Hal ini bisa terlihat dari pendidikan paling dasar di tingkat PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini, terjadi banyak pembulian dan hingga perguruan tinggi. Lalu faktor kedua adalah terjadinya ketidakadilan dalam ekonomi, termasuk pembagian pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merata serta kesenjangan ekonomi yang cukup jauh. Lalu yang ketiga, akar intoleransi yang berpangkal pada proses hukum, baik penegakan hukum yang masih banyak tidak adil dan banyak peraturan perundang-undangan kita yang masih belum mengimplementasikan semangat keberagaman masyarakat untuk saling bersatu dan toleransi. Lalu bagaimana cara penanaman sikap toleransi? Jika kita melihat dari segi pemerintah, maka pemerintah turut serta memberikan regulasi di dunia pendidikan untuk menanamkan kepada anak sedini mungkin pentingnya sikap toleransi dengan menyusupkan kurikulum baru berbasis moral. Lalu selain itu, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, pemerintah juga harus bisa memberikan regulasi sebijak mungkin serta menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh dibeda-bedakan ini rakyat biasa atau tidak, karena pada dasarnya di depan hukum semua manusia itu sama. Lalu yang kedua, selain pemerintah, kita sebagai masyarakat atau individu juga bisa untuk mewujudkan sikap toleransi agar terwujud di masyarakat. Kita harus bisa memulainya dari diri sendiri, seperti semisal, jika melihat dari sudut agama, saya sebagai mayoritas umat muslim sendiri memiliki tanggung jawab memandu toleransi di negeri ini, karena agama saya pun mengajarkan sikap toleransi yang jika diterapkan di masyarakat, maka bisa dipastikan atau bisa kita jamin bahwa tidak ada lagi konflik antar agama
Karena dalam agama saya sendiri diajarkan untuk yang pertama, berbuat adil pada siapapun tanpa memandang perbedaan agama yang ada. Lalu yang kedua, menghormati prinsip-prinsip agama lain seperti yang tertuang dalam surat Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamamu. Lalu yang ketiga, toleransi dalam berbagi ilmu, karena membagikan ilmu pengetahuan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan adalah sebuah amal pahala. Jika kita bisa menerapkan hal tersebut, maka saya yakin konflik antara agama tidak akan terjadi, karena menurut saya kemunculan konflik antar agama muncul karena sikap kita yang merasa bahwa agama kita lebih baik daripada agama lain, dan itu salah. Lalu solusi selanjutnya yang bisa diberikan untuk meminimalisir intoleransi di Indonesia adalah dari diri sendiri. Yang nomor 3, sebagai orang dewasa yang berakal, kita harus belajar memahami perbedaan seperti perbedaan pendapat. Kita harus belajar menahan diri untuk tidak memiliki sifat ingin menang sendiri dan selalu merasa benar sendiri. Jika di dalam diskusi dimulai di mana kita harus saling menghargai pendapat ketika beradu argumen di tingkat sekolah, walaupun kita mungkin tahu bahwa pendapat atau argumen lawan atau teman kita kurang tepat. Jika kita bisa menerapkan tersebut dari bangku sekolah dasar, maka tidak akan terjadi bentrokan opini seperti yang pernah dilakukan oleh lembaga DPRD di beberapa daerah, di mana mereka yang berbeda opini akhirnya saling mengeluarkan emosi dan terjadilah perkelahian. Lalu yang keempat, kita harus rajin untuk bersosialisasi dan menjalin pertemanan dengan orang yang berbeda dari kita agar kita lebih tahu pandangan setiap orang berbeda-beda dan kita bisa memahaminya, bahwa pemikiran orang seperti ini dilihat dari sudut pandang seperti ini, dilihat dari sudut pandang seperti ini. Lalu yang kelima, selalu memposisikan diri ke orang yang kita anggap berbeda. Hal ini bertujuan agar kita tahu dan sedikit paham bagaimana posisi mereka, bagaimana jika kita berada di posisi mereka dan kita sakiti, bagaimana perasaan kita. Lalu yang keenam, yang paling penting adalah jangan pernah merasa diri kita, suku kita, budaya kita, daerah, agama, gender, ataupun negara kita lebih baik dari yang lain. Karena pada hakikatnya, semua manusia sama tingginya dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Jika kita merasa bahwa apa yang ada di diri kita termasuk kepercayaan kita atau apapun itu lebih tinggi, maka kita tidak akan menghargai perbedaan itu. Lalu jika kita bisa menerapkan seluruh hal tersebut, maka saya yakin konflik di Indonesia akan menurun dan bahkan mungkin hilang, serta semua masyarakat Indonesia hidup dalam rasa damai dan tanpa rasa terancam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.